Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mita. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui dari kerja dari jantung. Baik, selamat sore Bapak. Saya Dr. Mita. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Julian. Bapak datang ke sini dengan keluhan utama apa ya Pak kalau boleh tahu? Nyeri dada saya sakit. Baik Pak. Baik, untuk kedepannya akan dilakukan beberapa pemeriksaan ya Pak. Mungkin nanti akan terasa tidak nyaman dan juga memerlukan Bapak untuk membuka bagian bajunya Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap. Baik Pak. Selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan akan mencuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama akan kita periksa yaitu jugular venous pressure. Pasien yang sudah berbaring, jangan lupa untuk membuat pasien merasa nyaman dan pastikan bahwa cahaya yang ada sudah cukup agar dapat melihat dengan jelas. Lalu jangan lupa untuk letakkan juga bantal di bagian belakang dari kepala dari pasien agar membuat bagian otot yaitu sternocleidomastoid menjadi lebih rileks. Dan jangan lupa untuk meninggikan bagian dari kepala atau dari bagian dari atas dari tubuh sekitar 30 derajat. Namun dikarenakan tidak bisa ditinggikan dengan melalui dari ranjangnya, maka ditambahkan dengan bantal di bagian sini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari atau mengidentifikasi dari external jugular vein-nya. Dapat menggunakan senter atau pen light untuk membantu dari penglihatannya. Dan juga pertama untuk sebelumnya kita harus meminta pasien untuk harap menghadap ke bagian yang berlawanan dari kita. Bapak boleh melihat ke arah kiri. Baik. Bapak mohon maaf ya Pak. Selanjutnya kita juga dapat mencari atau mengidentifikasi dari internal jugular vein. Namun memang akan sedikit lebih sulit untuk mencari pulsasinya. Maka dari itu apabila sulit untuk ditemukan, dapat menggunakan dari external jugular vein-nya saja. Setelah sudah ditemukan, maka kita akan menggunakan dari segitiga siku-siku atau penggaris segitiga siku-siku dan meletakkannya di bagian dari sternal angle atau sudut sternum, dan juga akan menggunakan penggaris yang satunya lagi di sini untuk membantu atau mengukur dari ketinggian dari jugular vein-nya itu sendiri, di mana untuk sternal angle sendiri itu kurang lebih adalah 5 cm di atas atrium. Nah, caranya adalah setelah kita letakkan yaitu sekitar di sternal angle, jangan lupa untuk tegak lurus, dan ini juga tegak lurus. Ya, kita akan meletakkan untuk penggaris yang satunya lagi, itu akan kita letakkan sekitar titik teratas atau titik kolaps dari venanya itu sendiri. Baik, setelah sudah dilakukan pemeriksaan tersebut, dapat kita catat dari hasilnya yaitu 5 ditambah dengan berapa yang sentimeter yang kita temukan. Pemeriksaan dari pulsasi arteri karotid, yaitu terletak pada bagian lehernya. Nah, yaitu sama, pertama kita buat lebih tinggi, bagian atasnya itu sekitar 30 derajat seperti sebelumnya. Dan juga kita akan menggunakan dari bagian dari tangan kiri kita, yaitu tepatnya adalah di bagian telunjuk dan juga di bagian jari tengah, dan akan kita letakkan di sekitar sini dan tekan sampai dengan terasa pulsasinya dengan maksimal. Lakukan penekanan tersebut ke bagian arah dari posterior. Selanjutnya dilakukan di kanan, jangan lupa juga untuk dilakukan di bagian kiri. Pada pemeriksaan arteri karotid tadi yang sudah dilakukan, yang paling penting adalah jangan melakukan pemeriksaan pulsasi dari kedua, yaitu bagian kanan dan kiri secara bersamaan. Dan setelah sudah dilakukan pemeriksaan dan mengetahui dari pulsasinya, jangan lupa untuk melakukan penilaian baik dari amplitudo, lalu juga dari kontur dan juga dari trill atau vibrasi. Nah, apabila adanya trill, maka dapat didengarkan ada tidaknya suara atau breath dengan menggunakan stetoskop yaitu pada bagian diafragmanya. Dan jangan lupa untuk meminta pasien untuk menahan nafas. Itu untuk pemeriksaan dari pulsasi arteri brachial. Nah, pertama adalah kita akan memposisikan tangan pasien berada di bagian sebelah, ya. Nah, lalu untuk di bagian telapak tangannya yaitu terbuka dan juga diekstensikan. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengatur dari derajat atau difleksikan sedikit, sesuaikan agar kita dapat merasakan pulsasi yang maksimal. Lalu letakkan tangan kita di bawah siku dan kita bisa mengatur untuk ininya, dan kita akan rasakan dari denyut dari brachialnya yaitu di bagian dari medial dari tendon. Setelah kita sudah merasakan dari pulsasi dari arteri brachialnya, jangan lupa untuk melakukan penilaian juga yaitu amplitudo dan dari konturnya serta dari trillnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada toraks, yaitu
PMI atau Point of Maximum Impulse. Yang pertama dilakukan yaitu untuk inspeksi. Untuk inspeksi ini sendiri harap dilakukan dengan cahaya yang cukup agar kita dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya yaitu akan dilakukan palpasi. Pertama dilakukan adalah area ventrikel kiri. Nah, di mana kita akan meletakkan atau melakukan palpasi dengan menggunakan ujung jari kita dengan rapat di sekitar dari area interkostal 4 atau pun 5. Setelah merasakan impuls, jangan lupa untuk dinilai baik dari lokasi, diameter, amplitudo maupun durasi. Dan yang terakhir juga kita jangan lupa untuk memeriksa trialnya, dimana dengan cara menggunakan dari bagian ball of hands atau bagian dari pangkal dari jari saat sedang melakukan palpasi tadi. Nah, selanjutnya yaitu dari area ventrikel bagian kanan. Nah, untuk area ventrikel kanan ini pasien pertama akan diminta untuk memiringkan badannya itu sekitar 30 derajat. Dan kita akan sama yaitu menggunakan dari ujung jari kita dan diletakkan di interkostal 3, 4 ataupun dari 5 sekitar itu. Baik Bapak, boleh memiringkan badannya sedikit sekitar 30 derajat. Bisa ditahan Pak. Ya. Itu sama menggunakan ujung jari dan dirapatkan. Ya. Selanjutnya setelah tadi kita sudah mendapatkan atau melakukan palpasi, jangan lupa lagi yaitu menilai lagi dari lokasinya, durasi, diameter dan juga amplitudonya. Pemeriksaan dari point of maximal impulse lainnya yaitu adalah perkusi. Di mana perkusi ini sendiri pertama kita akan mencari batas kiri. Untuk batas kiri yaitu dari point of maximal impulse yang tadi sudah ditemukan yaitu ke arah dari lebih lateralnya lagi. Dan nantinya kita akan lakukan perkusi sampai menuju ke arah dari sternum. Biasanya untuk perubahan dari suara dari sonor menjadi dull itu di sekitar mid clavicular line-nya. Selanjutnya yaitu batas kanan dari jantung. Untuk batas kanan dari jantung yaitu kita akan melakukan perkusi yaitu dari bagian midclavicular line dada bagian kanan dan akan kita bawa menuju dan kita akan perkusi ke bagian arah bawah sampai nantinya terdengar suara dull atau pekak. Dan setelah sudah mendengar suara dull atau pekak tadi di bagian bawah itu adalah lung liver border. Dari sana maka kita akan naik sekitar 1 intercostals dan akan ke arah menuju ke arah sternum. Dan setelah sudah terdengar dull lagi maka itu adalah batas kanan dari jantung. Selanjutnya yaitu batas atas dari jantung. Untuk batas atas dari jantung ini yaitu kita akan lakukan perkusi pertama adalah dari interkostal 1 di bagian midclavicular line di bagian dada kiri mengarah ke arah bawah. Nah, untuk dari bagian batas atas ini sendiri yaitu biasanya terdengar dull atau bunyi pekaknya ini adalah di interkostal 2. Pemeriksaan di toraks selanjutnya yaitu adalah auskultasi, di mana kita akan mendengar bunyi dari jantung. Pertama adalah bunyi suara dari mitral valve, di mana untuk mitral valve ini terdapat pada bagian apex dari jantung dan di mana di sini di bagian sekitar dari intercostal 5 di sekitar midclavicular line-nya. Lalu nantinya kita akan mendengarkan juga dari tricuspid valve, di mana untuk tricuspid valve ini pada intercostal 4 ataupun intercostal 5 di parasternal kiri. Dan juga selanjutnya itu ada pulmonary valve. Pulmonary valve ini yaitu di sekitar intercostals 2 di parasternal kiri. Dan yang terakhir kita juga akan mendengarkan dari aortic valve di mana terletak pada intercostals 2 pada parasternal dada bagian kanan. Nah, kita akan menggunakan stetoskop yaitu menggunakan dengan bagian dari diafragmanya. Setelah sudah didengarkan, kita akan menilai tentang dari suaranya, yaitu ada suara, baik itu suara 1, suara 2, dan juga ada tidaknya suara 3 dan suara 4 yang nanti akan dijelaskan. Untuk suara dari jantung sendiri, yaitu ada suara pertama adalah S1, di mana S1 adalah suara yang dihasilkan dari menutupnya katup dari atrioventricular valve. Nah, yang suara kedua atau S2 yaitu adalah suara yang dihasilkan dari menutupnya semilunar valve. Dan ada juga suara S3, di mana S3 itu adalah suara yang normal terdengar apabila masih kurang dari 40 tahun. Namun apabila sudah di atas 40 tahun, dapat mengindikasikan adanya suatu gangguan pada bagian jantung. Lalu juga ada S4, untuk apabila ada S4, maka ini mengindikasikan juga adanya abnormalitas.
Dan juga pada saat kita mendengar dari suara denyut jantung, jangan lupa kita juga harus menilai apakah ada atau tidaknya murmur. Nah, untuk murmur ini sendiri, kita harus menentukan pertama yaitu dari waktunya, apakah muncul pada saat sistol ataupun pada saat diastol. Lalu untuk lokasinya, kita akan melihat kartu mana yang suaranya paling besar, dan itu bisa jadi merupakan sumbernya. Lalu penyebaran dari point of maximal impulse, lalu intensitasnya, serta ada juga pitch-nya, baik itu tinggi, medium, ataupun rendah. Dan juga ada kualitas dari murmurnya itu sendiri, bisa blowing atau rumbling ataupun musical. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan untuk bagian ekstremitas, dimana untuk melihat apakah adanya atau tidaknya edema. Nah, dimana untuk edema ini kita akan menekan pada bagian dari area dependent, contohnya adalah bagian tulang kering, sekitar 2-3 detik menggunakan jari kita. Juga dilakukan pada kedua sisinya. Nah, apabila adanya edema atau pitting edema, maka jari akan tenggelam masuk ke dalam jaringan dan tidak akan kembali lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.